Qin Yichen berkata dengan suara keras. Karena Feng Mou ada di sini, dia tidak akan kalah di pengguan hari itu. Adapun seberapa banyak dia bisa menang, itu tergantung pada seberapa besar keberanian para senior untuk bermain. Tentu saja, tidak peduli seberapa banyak kamu bermain, Feng akan menemanimu sampai akhir. Setelah itu, Qin Yichen bangkit dan mengibarkan jubahnya, agung dan agung. Feng Mou mengatakan semuanya di sini. Jika menurutmu tidak apa-apa, maka Feng Mou akan tinggal. Jika kamu masih tidak percaya pada Feng Mou, maka Feng Mou hanya bisa bertanya kepada Tiang Wan. Lagi pula, jika tentara Istana Surgawi terbunuh, kamu tidak bisa mengandalkan bantuan dari saudara-saudara di Tian Pengguan. Di paruh terakhir kalimat, ekspresi dari semua Maitis di Tian Peng Pas terlihat jelas, dan mereka tidak merasa nyaman di hati mereka. Sejak awal penulisan bersama, Jenderal Wen Tiangwan tidak takut, belum lagi kekacauan, bahkan berani dan strategis, mengamati keseluruhan situasi, tetapi mereka gelisah dan bimbang. Setelah hening beberapa saat, Peng Aotian menamparkan kursi dewa dan tiba-tiba berdiri. Tidak ada. Pergi ke Angkatan Laut Pengadilan Surgawi sekarang dan beritahu mereka bahwa 3 hari kemudian, di platform suci, bunuh murid yang ada. Dan, kepada seluruh pasukan, setelah 3 hari, tinggalkan bea cukai dan bunuh musuh. Putri Wenxing tercengang, melihat suaminya yang mengibarkan jubahnya. Dia merasa sedikit aneh, dan dia selalu merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal seorang pria yang makan sendiri setiap hari. Apakah pertempuran ini bisa seperti yang diinginkan Qin Yichen? Dia tidak tahu. Tapi dia hanya tahu, cukup gila. Terutama setelah kembali dari Hezezudi, dia sangat marah sehingga dia mengancam akan melawan Angkatan Laut Surga dan tidak berani menyeberangi Tianhe. Qin Yichen juga mengakui bahwa dia memang gila. Karena leluhur Heze dan partainya telah memberinya warisan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam warisan itu, mereka tidak hanya memiliki kekuatan magis, tetapi juga leluhurnya dan sesama penganut Tao yang mengejar hidup mereka dan ingin membuat dunia ini memiliki keinginan yang telah lama disayangi. Tanda seru. Karena itu, dia seharusnya sangat sombong. Tidak hanya itu, pertempuran itu membuatnya melihat keberadaan yang menakutkan dan kejam. Mereka yang berada jauh di atas, menghadap sekelompok kaisar, seolah-olah mereka adalah dewa yang mengatur segalanya. Dan mereka yang ada adalah musuhnya. Tentu saja, Kaisar Surga juga musuhnya, tetapi lebih dari itu. Oleh karena itu, bahkan jika pengadilan surgawi tidak dapat digulingkan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan keberadaan itu? Maju, jangan melihat ke belakang. Untungnya, dia tidak pernah berhenti. Di atas Tianhe, di atas kapal utama Angkatan Laut Tianting. Hei, apakah kamu berani datang? Apakah kamu di sini untuk memohon belas kasihan dan menyerah? Sayangnya, apakah kamu memenuhi syarat? Di kabin yang megah dan megah, Raja Penangkap Bintang duduk bersila dan menggoda. Dan murid yang ada duduk di samping. Dan meja itu penuh dengan bubur batu giok dan cairan batu giok, makanan lezat terbaik yang dimasak oleh makhluk abadi, burung dan hewan. Binatang ilahi yang berharga di Tianting Royal Animal Garden dibuat menjadi anggur dan hidangan, dan murid yang ada mencicipinya dengan santai. Di hadapan kekuatan surgawi, Shao Kun tidak takut, wajahnya dingin dan galak. Kembali. Hanya mengandalkan Kaisar Surga? Saya Kun Saus dari klan Kunpeng. Dengan ini saya diperintahkan oleh Komandan Dewa Langit untuk memberitahu Anda bahwa 3 hari kemudian, di peron suci Tianhe, kedua jenderal akan berhadapan dan dipenggal. Begitu ucapan ini keluar, murid yang ada meletakkan sumpit giok yang diukir oleh Dewa Giok, dan Raja-Raja Pemetik Bintang tiba-tiba mengubah wajah mereka, beberapa dengan cibiran dan bahkan wajah cemberut. Memenggal aku. Murid yang ada tersenyum santai, mengangkat kepalanya dengan tidak tergesa-gesa, hanya sekilas yang membuat Kun Saus gemetar. Katakan padaku, siapa yang memenuhi syarat untuk memenggal kepalaku di wilayah 3 sukumu melawan pencuri? Tuan Muda Kun terkejut, tetapi dia, yang datang dengan perintah komandan supernatural, tidak boleh jatuh ke dalam prestise klannya sendiri, bahkan memikirkan pedang agung Qin Yichen, ekspresinya menjadi lebih dingin. 3 hari akan cerah. Saat itu, kuharap kamu tidak berani naik ke panggung. Bagaimanapun, Kun Sao berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang keluar dari kapal ilahi kapal utama surgawi. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria kuat di langit dengan wajah dingin dan cahaya ilahi yang melonjak. Dia ingin mencegat Kun Saus, tetapi dia melihat Shen Zengran mengangkat telapak tangannya sedikit. Dia tidak akan menindas seorang junior yang datang untuk menjadi pembawa pesan. Namun, setelah melihat Kun Saus pergi, Shen Zengran dan King Star Cecer saling memandang, dan mereka berdua memiliki keraguan. 3 balapan melawan pencuri, tapi mereka kalah 15 pertandingan. Ya, 15 pertandingan berturut-turut, 15 pertandingan berturut-turut, 15 pertandingan berturut-turut, kalah beruntun, kalah beruntun. Anda berani bertarung lagi? Raja yang menangkap bintang itu bahkan lebih penasaran. 3 suku melawan pencuri, siapa yang akan dikirim untuk berperang?
Peng Shaoqing adalah salah satu yang terbaik di alam Daohua klan Kunpeng, klan Kaisar Ke. Kewen-san. Begitu kata-kata ini keluar, murid yang ada menepisnya dengan senyuman. Apakah dia berani? Hanya sedikit orang ujin yang bisa naik panggung. Wei Yuanke menyeringai jenggot peraknya, dan mengatakan sesuatu untuk menyenangkan. Ini adalah ucapan yang buruk. Di depan Ji Xiaoyu, tidak ada satupun dari 3 suku yang bisa berdiri di atas panggung. Murid yang ada mengambil sepotong daging binatang dewa yang dimasak dengan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan meleleh di mulutnya. Ketika Peng Shaoqing hendak bertarung dengan saya, bukankah dia juga mengatakan bahwa dia akan memenggal kepala saya? Namun, Raja Penangkap Bintang dan ekspresi Shen Zengran sedikit tidak normal, bukan karena 3 klan anti pencuri membuat mereka cemburu. Sebaliknya, tampaknya ada penyimpangan dari rencana awal mereka. Menurut diskusi antara Yang Mulia dan mereka, setelah Peng Shaoqing diselesaikan, seharusnya tidak ada seorang pun di wilayah Daohua dari 3 suku yang memiliki keberanian untuk maju lagi. Lebih baik memberitahu Yang Mulia dulu. Pada saat yang sama, pengadilan surgawi, Taman Kekaisaran. Bayangan Kaisar kokoh, dan matanya penuh dengan bunga dan ilalang ilahi, cahaya dan aroma ilahi. Kaisar dengan lembut memutar bunga ilahi, membelai mahkota Phoenix Sutra Hijau Ratu, memegangi wanita cantik itu, dan duduk serta memandangi pedesaan yang indah. Anda mengatakan bahwa 3 suku anti pencuri sudah kalah dalam 15 pertandingan, masih berani membuat janji dengan Junior Brother Ji. Di belakangnya, Shen Ying Shen Zengran berlutut dengan satu kaki dan melaporkan dengan jujur. Kaisar surga sedikit mencibir, menunjukkan penghinaan. Jangan bicara tentang 3 suku anti pencuri. Melihat klan Kaisar Mantian, siapa yang bisa dibandingkan dengan juniorku? Rencananya tetap sama. Setelah Kaisar berkata, mata Kaisar, yang tampak menembus bintang-bintang, muncul dengan dingin. Keyutian, tidakkah kamu ingin bertanya kepada dunia, siapakah Min Jun? Kalau begitu, aku akan menghancurkan Wen Tiangwanmu sampai ke tanah. Tebakan Qin Yichen memang benar. Pengadilan surgawi mengirim pasukan 3 arah untuk maju dan memobilisasi kerumunan, hanya untuk menghancurkan gerbang Tiangwan. Namun, hantu Shen Zengran tidak langsung menghilang, tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia ragu-ragu. Yang Mulia, Anda berkata, apakah pisau pencuri Feng Tianxing yang akan bertarung kali ini? Begitu 3 kata Feng Tianxing keluar, mata Kaisar, yang sudah dingin dan tegas, tampak lebih dingin. Bahkan permaisuri yang telah menikmati bunga yang dianugerahkan oleh Kaisar, yang semula dalam suasana hati yang baik, tiba-tiba menjadi jijik, rahmat, yang seharusnya dianggap sebagai dewa dunia, bahkan lebih meremehkan. Sial. Shen Zengran berkata lagi, pisau pencuri itu, bagaimanapun juga, telah mendapatkan banyak warisan di tanah Hezezu. Dapat dikatakan bahwa Hezezu dan partainya memiliki manfaat terbesar untuknya.